Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya. Bisa dikatakan buat 5 hari ke depan. Sekarang kan hari Jumat ya, bisa dikatakan dimulai hari Sabtu, Minggu ya, Senin, Selasa sampai batas waktu hari Rabu ya. Kali ini readingan saya akan memberikan sebuah tema ya. Saya akan menarik energi dari 6 tanggal lahir ya, juga 6 weton ya. Kira-kira 6 tanggal lahir ataupun 6 weton ini manakah ya yang akan mendapatkan suatu kemujuran ya, dalam arti ketika saya mengatakan itu kemujuran ya artinya selalu diliputi keberkahannya tentang berbagai hal. Bisa saja asmara ketika itu memburuk akan normal kembali ya, pekerjaan ketika banyak masalah akan juga normal kembali ya. Begitu juga keuangan ketika adanya keterpurukan, ya, adanya kesulitan itu akan adanya suatu pertolongan-pertolongan baik secara rezeki tak terduga maupun yang terduga. Begitu juga ya ketika mungkin akan sakit ya bisa saja akan menemukan sebuah obat penyembuh. Kan kira-kira seperti itu. Yang jelas kali ini temanya intinya itu saya mengasihkan suatu tema yaitu tadi ya 6 tanggal lahir juga 6 weton yang akan coba saya deteksi untuk mendapatkan sebuah nasib kemujuran ya. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua tetap saya selalu mengatakan apapun readingan saya ataupun uploadan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang dan lebih-lebih bersifat general reading sobat ya. Kenapa saya mengatakan bersifat general reading? Ya pasti tarikan energinya itu luas dan mengacak ya, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa ya. Karena apa? Karena jelas kan banyak suatu kesamaan gitu loh ya. Baik itu zodiak, baik itu sio ya, tanggal lahir, weton, itu kan banyak kesamaan. Nah, yang saya maksud yaitu tadi ketika saya mengatakan general reading itu pasti energinya mengacak. Karena apa? Karena saya tidak tahu nama kalian. Nah, kan seperti itu. Yang jelas ketika tidak ada resonate ya jangan kecewa ya, jangan bersedih. Karena itu tadi ya, tarikannya luas kan banyak kesamaan. Dan ketika tepat ataupun resonate ya syukur alhamdulillah, amin kan seperti itu. Beda lagi ketika kalian konsul secara pribadi ataupun privat, itu kan saya mengetahui nama kalian. Nah, boleh nanti ya ketika kalian mencoba untuk privat ataupun mencoba untuk berkonsultasi secara pribadi, nanti kan saya bisa mengetahui nama kalian dan lain-lain. Nah, disitulah saya akan bisa menembak tepat sasaran sehingga saya tidak mungkin mengacak lagi. Beda sama general reading kan seperti itu sobat ya. Saya rasa semua sudah bisa dipahami. Langsung saja sobat ya, saya akan menarik ya 6 apa 6 karakter dulu ya, bisa dikatakan 6 karakter ataupun kepribadian ya di keseharian. Energinya siapa itu ya silakan disimak, jangan di-skip agar tidak salah untuk memahami. Oke sobat ya, langsung saja saya akan tarik dulu untuk energi kepribadian ataupun bisa dikatakan ciri-ciri dan sifatnya ya. Oh. Ya, saya akan shuffle sobat ya biar energinya menyatu ya.
Oke, alhamdulillah saya sudah menarik, 6 energi ya, ataupun bisa dikatakan, energi dari kalian ya. Semoga, itu akan bisa terkena energi kalian ya, yang sudah saya tarik. Oke, langsung saja saya akan buka untuk kartu yang pertama. Semoga ini energi kalian sobat ya. Di sini ada 5 koin ya. Tuh, ada 5 Pentacles ataupun 5 koin. Seseorang sedang sakit ya, membawa tongkat, terus depannya ada seperti perempuan tua ya. Ini kalau saya tangkap energi orang yang pertama ini ya, nggak tahu ini energinya siapa ya, silakan sinkronkan sendiri ketika memang itu sinkron ya, tetapi jikapun tidak sinkron ya jangan dipaksakan ya. Ini kalau saya tangkap energi orang ini ya selalu diliputi dengan, sebuah apa ya, sebuah banyak sendatan ya, sebuah banyak sendatan yang dimana jelas berhubungan dengan masalah keuangan di sini gitu loh ya. Saya menangkap energi seseorang ini sangat kesulitan sekali, bahkan dia, merasa kebingungan, seakan-akan kok tiap hari ataupun, eee, tiap minggu, pokoknya dalam kehidupannya itu sering merasakan adanya suatu kesulitan dan banyak hambatan, eee, terus saya menangkap juga di sini kelihatannya sangat kebingungan sekali ya, ibaratnya itu mau minta tolong sama siapa, seakan-akan jalan yang yang ditempuh ini untuk bisa menyetabilkan, untuk bisa adanya suatu pundi-pundi keuangan ini, kelihatannya orang ini kebingungan sekali ya. Dia mau mengadu sama siapa, mau istilahnya itu, mau mencari solusi sama siapa, dia kebingungan. Cuman, di sini disarankan ketika itu memang terjadi sama kalian ya, kartu ini mengatakan adanya suatu energi, yaitu kalian harus, mempercayakan itu untuk diri kalian sendiri ya. Ikuti kata hati kalian, gunakan kepekaan rasa ataupun intuisi kalian ya, itu loh. Karena apa? Karena intuisi hati kalian itulah yang akan bisa, membimbing kalian untuk bisa mungkin mendapatkan ide dan solusi ya. Kira-kira seperti itu. Jadi, kalian jangan bingung di sini ya. Semua kesulitan pasti ada jalan ketika, apa yang kita kerjakan itu memang benar-benar, tulus ataupun benar-benar ada niat, juga benar-benar itu lurus ya, yang jelas itu lurus. Cuman di sini jangan sampai salah jalan ya, jangan sampai salah arah ya, apapun itu demi adanya keuangan, untuk bisa stabil, demi untuk adanya keuangan yang banyak kalian salah arah, jangan sampai seperti itu ya. Karena di sini jelas digambarkan adanya suatu tuntunan hati yaitu, untuk suatu jalan yang benar ya. Ini ibaratnya kan perempuan ini kan anggap saja itu, bisa dikatakan ibu kita kan seperti itu ya. Jadi ikuti arahnya, insya Allah akan, kembali baik, kembali bagus meskipun kalian dalam hal ini masih dihantam sebuah kesulitan, sebuah banyak hambatan di sini ya. Itu ya, untuk energi orang yang pertama. Sekarang langsung kita lihat nih ya untuk tanggal lahirnya, nanti diingat-ingat sendiri sobat ya, saya akan langsung tarik ya tanggal lahirnya. Ini kira-kira, orang ini ataupun energi yang tertangkap di kartu pertama ini kira-kira, yang mempunyai nasib mujur tanggal berapa dan wetonnya apa? Saya akan tarik dulu energinya. Langsung kita lihat ya, saya juga penasaran ya ini kira-kira tanggal berapa yang akan, nasibnya berbalik baik ataupun adanya suatu kemujuran-kemujuran seperti yang sudah saya jelaskan di tema. Ini selamat ya untuk kalian yang mempunyai tanggal 29 ya, ini selamat kalian akan terbantukan dengan suatu nasib kemujuran-kemujuran ya, yang seperti sudah saya jelaskan tadi.
Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi masalah wetonnya ya, silakan wetonnya diingat-ingat sendiri sobatnya. Oke, ini untuk yang pertama ya, tanggalnya tanggal 29 untuk wetonnya, selamat kalian yang mempunyai weton Selasa Pon ya, ya. Selamat ya. Sekali lagi ya, ketika mungkin tanggal lahir kalian itu cocok ya, terus wetonnya tidak cocok, enggak masalah ya. Kalian ikuti tanggal lahir saja ya. Ketika begitu sebaliknya, ketika weton kalian cocok, terus tanggal lahirnya tidak cocok, tidak masalah ya. Kalian mengikuti wetonnya ya. Jadi tidak harus mengikuti dua-duanya. Misalkan tanggalnya tepat, wetonnya tepat. Nah, tidak mesti harus seperti itu ya. Beda tanggal ataupun beda weton tidak masalah. Yang penting salah satunya itu cocok untuk kalian ya. Kalian yang mempunyainya. Maksud saya seperti itu ya. Oke, bisa ditangkap ya. Biar saya tidak menjelaskan ulang ya. Oke, kita lihat untuk energi yang kedua, kartu yang kedua. Di sini ada Wheel of Fortune ya. Itu ada roda keberuntungan ataupun perputaran roda dunia. Ini kalau saya tangkap energi orang ini bisa dikatakan ya, saya menangkapnya ini adanya suatu keberuntungan juga ya. Orang ini sering dilanda sebuah keberuntungan ya. Biarpun dia banyak yang memusuhi, biarpun dia banyak yang istilahnya itu orang-orang yang sentimen sama dia, dia tetap orangnya santai ya. Dia selalu berpikir positif dan dia selalu berpasrah. Dalam arti berpasrah itu dia mempunyai keyakinan apapun kebaikan ataupun apapun keburukan itu pasti akan terjadi. Jadi orang ini benar-benar bisa dikatakan memahami yaitu seperti adanya hukum karma ya, hukum imbal balik ataupun hukum tabur tuai. Orang ini benar-benar memahami. Maka dari itu saya tadi menyebutkan adanya suatu kepasrahannya. Dan saya juga menangkap ya bisa dikatakan orang ini juga tidak tegaan ya. Tetapi itu tadi selalu dimanfaatkan, selalu disakiti. Padahal orang ini tidak tegaan ya, terutama sama orang-orang terdekatnya ya. Kalau saya menangkap sih lebih condong sama orang-orang terdekatnya, bahkan ketika saudaranya sendiri itu bahkan apa ya, kurang direspon gitu loh. Jadi dia itu merasa responnya sangat kuat itu malah ke teman dekatnya gitu loh ya. Kalau keluarganya mungkin ya biasa-biasa saja. Nah, orang-orang seperti ini biasanya bisa dikategorikan yaitu setia kawan ya. Dia tidak mau melihat kawan ataupun temannya merasa kesulitan ataupun merasa tersakiti ya. Dia selalu ingin membantu, yaitu tadi ya. Mungkin karena adanya suatu rasa simpati yang tinggi, rasa setia kawan ya, rasa peduli, maka dia selalu dikejar-kejar adanya suatu roda-roda keberuntungan. Meskipun dia selalu dihantam fitnah, meskipun selalu disentimen orang ya, dipukul orang dari belakang, dia tetap pasrah dan tetap istilahnya mengembalikan itu semua kepada Sang Maha Kuasa. Ini energinya betul-betul positif, energinya benar-benar bagus ya. Sekarang langsung saja saya cek untuk masalah tanggal lahirnya. Ya, saya sudah menarik untuk tanggal lahirnya.
Semoga itu menjadi tanggal kalian yang beruntung dalam hal nasib yang selalu mujur. Ini selamat ya untuk kalian yang mempunyai tanggal lahir 6 ya. Ini untuk tanggal lahir 6, selamat untuk kalian ya. Saya akan mencoba lanjut untuk mendeteksi wetonnya ya. Oke, ini untuk masalah wetonnya ya. Ini terlihat tadi saya mendapatkan suatu petunjuk yaitu Kamis Wage ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai weton Kamis Wage ya. Tetap sama ya aturannya ya. Ketika tanggalnya cocok, weton tidak cocok tidak masalah. Ikuti yang cocok saja. Begitupun sebaliknya ya. Oke. Untuk wetonnya silakan diingat-ingat sendiri sobat ya. Sekarang saya akan lanjut untuk membacakan energi dari kartu yang ketiga. Di sini ada 7 cup ya sobat ya, itu seseorang sedang melihat 7 cup di atas awan-awan ya, ataupun di atas angan-angan. Ini kalau saya tangkap energi orang ini bisa dikatakan dia selalu adanya suatu imajinasi ya. Nah, tentunya dia selalu adanya suatu imajinasi, selalu adanya suatu apa ya, cita-cita ya. Ketika mungkin akan apa yang dicapai itu bisa berhasil, dia ingin berbagi ya sama teman-teman. Cuman sayangnya di sini orang ini bisa dikatakan apa ya, kurang adanya suatu nasib yang mujur ataupun kurang adanya suatu keberuntungan di dalam kehidupannya, gitu loh. Kalau saya menangkap sih orang ini bisa dikatakan ada suatu jeratan itu loh ya, kalau saya tangkap adanya suatu jeratan, adanya suatu ketertutupan ya. Mmm. Ini seperti adanya suatu energi hitam ya, yang mengikat ya, sehingga apa yang diimpikan, apa yang diinginkan selama ini ya, itu hanya sekedar, imajinasi, hanya sekedar angan-angan. Padahal orang ini juga bisa dikatakan cukup kreatif ya, kalau saya tangkap energinya orang ini cukup kreatif, cukup semangat gitu loh. Tetapi kenapa ya, apa yang selalu diinginkan, apa yang selalu ingin dituju itu serasa gagal gitu loh, serasa kandas, akhirnya tinggal, ya tinggal impian kalau saya menangkapnya sih seperti itu gitu loh ya. Ini lebih-lebih kalau saya menangkap energinya ya, ini tentang urusan asmara ini ya, orang ini ya, gitu loh. Tentang adanya urusan asmara sehingga adanya suatu ketertutupan, mungkin ada yang, iri hati ya, ataupun ada yang jengkel ya sama dia, gitu loh. Sehingga membuat efek yaitu tadi ya, apapun tindakan, bisa saja pekerjaan, keuangan itu terkadang banyak juga sendatan, banyak juga, liku-liku yang dihadapi ya. Ketika dia ingin menyetabilkan apapun, yaitu tadi, sangat luar biasa, sangat kesulitan orang ini ya. Sehingga dia, bisa hanya berimajinasi, bisa, cuman berangan-angan ya. Padahal orang ini seperti yang saya katakan tadi, orang ini cukup baik ya, energinya positif, adanya suatu semangat dan juga bisa dikatakan adanya suatu kreatif ya kalau saya tangkap di sini ya. Orang ini tidak malas, cuman itu tadi ya, serasa adanya suatu, ikatan ya gitu loh. Adanya suatu black magic ikatan sehingga ya itu tadi membuat orang ini banyak sendatan dan akhirnya selalu gagal dan gagal ya. Cuman kali ini, kalian akan terbantukan ya untuk di tanggal lahirnya dan juga di wetonnya. Oke, langsung saja kita cek untuk tanggal lahirnya. Ups.
Kita lihat ya, kalian yang adanya suatu keberuntungan kemujuran. Di sini selamat ya untuk kalian yang mempunyai tanggal 20 ya. Ini selamat ya, kalian akan dibantukan nasib adanya suatu kemujuran biarpun adanya suatu ikatan ya. Semoga itu akan bisa membantu kalian ya dalam hal mencapai tujuan kalian ya. Sekarang kita lihat untuk masalah wetonnya. Ini kalau saya tangkap ya, di sini selamat kalian yang mempunyai weton Rabu Pon ya, selamat untuk kalian ya. Tanggalnya 20 wetonnya masuk di Rabu Pon ya. Oke, kita lihat untuk energi kartu yang keempat. Di sini ada 6 koin ya. Itu ya, 6 koin. Seseorang sedang dikelilingi 6 koin sama kelihatannya orang ini sangat dermawan. Iya. Ini kalau saya tangkap energinya ya, ini kalau saya rasakan juga di sini orang ini bisa dikatakan penuh simpati ya. Selalu tidak tegaan ya, apapun yang dia punya ya. eee, Baik itu dia istilahnya itu punya uang banyak ataupun uang sedikit ya, asalkan tidak punya maksud saya asalkan tidak kosong ya, dia selalu ingin berbagi ya. Biarpun sedikit, banyak dia intinya mau berbagi dan dia ingin istilahnya itu mau menyenangkan orang lain. Itu kalau saya tangkap. Energinya orang ini benar-benar positif ya. Terus kalau dari sifatnya dia sama ya, ibaratnya itu dia tidak mau berpasrah ya, gitu loh. Ketika dia dihantam ujian, dihantam liku-liku, dia tetap adanya suatu usaha, juga adanya suatu ikhtiar-ikhtiar di sini ya. Kalau saya rasakan energinya sih bagus ya, energinya dingin ya, energi kespiritualannya ada ya, dalam arti spiritual ini bisa saja diartikan adanya suatu pendekatan sama Sang Maha Kuasa mungkin dari doa-doanya dia ya. Itu sangat lumayan bagus ya, saya rasakan energinya bagus ya, gitu loh. Oh, ini lumayan ya, orang ini bisa dikatakan punya sedikit kemampuan ya, orang ini ya. Kalau saya merasakan sih orang ini punya kemampuan penyembuh ya, gitu loh ya, khususnya non medis ini. Ini luar biasa, nggak tahu ini energinya siapa ya yang ketangkap ini. Ini sangat-sangat bagus ya, gitu loh. Hmm. Oh, pantesan ya, ini kalau saya menangkap energinya ya, dengan istilahnya tuh, dengan kespiritualnya dia ya. Terus dengan adanya suatu dia mungkin bisa penyembuhan-penyembuhan non medis ya, dia terapkan ya, dalam arti mungkin menerapkan sebuah keilmuannya dia ya. Jadi diunsurkan sama bersedekah, itu malah istilahnya itu mempertajam keilmuannya dia ya. Bagus juga sih ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi, ketika itu memang tajam, dia bisa membantu ya, ibaratnya seperti itu. Oke, kalau saya tangkap di sini bagus ya, istilahnya itu dia, bisa apa ya, bisa bisa membaur ya ataupun, bisa menyatu ya dengan banyak golongan di sini. Jadi dia tidak adanya suatu rasa memilih ataupun rasa memilah-milah. Dia golongan apapun dia mau istilahnya itu mau membaur jadi satu ya, tidak memilah-milah untuk masalah, bermasyarakat ya, kira-kira seperti itu. Ini lumayan bagus ya, batinnya juga kuat saya menangkap di sini. Ini luar biasa ya, kartu keempat ini melambangkan adanya suatu kespiritualan yang lumayan ini kalau saya tangkap energinya ya. Tuh, orang ini damai ya, hatinya lembut juga dan peka di sini ya, gitu loh. Saya nggak nyangka ya orang ini bisa dikatakan sudah masuk unsur spiritual ya, adanya suatu simpatik yang luar biasa ya. Bagus juga energinya. Oke, sekarang kita lihat untuk tanggal lahirnya.
Oke, kita lihat, untuk tanggal kelahiran yang beruntung di sini. Di sini selamat untuk kalian yang mempunyai tanggal 18 ya, kalian akan dipenuhi dengan adanya suatu kemujuran-kemujuran ya sobat ya. Sekarang saya akan deteksi untuk wetonnya. Oke, ini saya menangkap ya. Ini kalau saya tangkap energi dari wetonnya, ini ada yang di bawah naungan weton Jumat Legi ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai weton Jumat Legi ya. Semoga itu akan menjadi keberuntungan buat kalian, banyak kemujuran ya yang akan kalian dapatkan. Oke, kita lanjut untuk kartu yang kelima. Ini kartu kelima ada 6 of cup ya, bisa dikatakan 6 cup ya. Itu dalam cup ada banyak isi terus sama diberikan sama seseorang. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari orang ini bisa dikatakan orang ini kalau secara bermasyarakat ataupun berinteraksi itu sangat bagus ya. Cuman sayangnya di sini orang ini banyak disentimenin orang ya, gitu loh. Biarpun dia tidak mempunyai rasa untuk memilah-milah masalah pertemanan ataupun bermasyarakat lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, dia biarpun tidak mempunyai rasa untuk memilah-milah, eee, dia itu banyak itu tadi ya, banyak dimusuhi ya, saya juga heran di sini. Padahal dia ketika dia punya apa-apa itu, tidak eman gitu loh ya. Dia maunya itu berbagi, bahkan ketika mungkin ada kesuksesan sedikit ya, dalam arti adanya suatu dia mendapatkan rezeki atau apa, itu langsung dia itu mau berbagi ya, khususnya sama orang-orang terdekat dia ataupun orang-orang yang dia kenal. Nah, disitulah kepositifan dia, kebaikan dia cuman banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Padahal orang ini baik ya, tapi orang ini selalu istilahnya itu banyak difitnah, banyak dipukul dari belakang, gitu loh, sama orang-orang yang toksik ya. Ini kalau saya tangkap juga energinya bisa dikatakan orang ini apa ya, ceria juga ya, ketika mungkin belum kenal sama seseorang, orang ini bisa dikatakan humble ya, seperti itu ya. Jadi apa ya, kalau orang Jawa mengatakan itu garabyak ya, dia mau menyapa dulu atau apa di sini ya. Jadi dia menekan rasa malunya ya demi untuk istilahnya itu saling menyapa, energinya benar-benar bagus, benar-benar luar biasa di sini ya. Tapi sayangnya saya menangkap juga di sini adanya suatu, faktor pekerjaan di sini kelihatannya dia menemukan kesulitan Sobat ya. Nggak tahu ini energinya siapa ya. Ini yang jelas di sini, menemukan sebuah kesulitan dalam hal pekerjaan ya, banyak dirundung konflik ya orang ini ya. Ini jelas ya ada pihak-pihak ketiga yang seperti yang saya katakan tadi ya, banyak, orang-orang yang memukul dari belakang padahal dia itu baik loh ya orangnya, gitu loh. Tapi kenapa seperti, orang yang kenal ataupun teman-temannya itu banyak yang memusuhi dia, sehingga dia banyak sendatan di faktor pekerjaan ini ya, gitu loh. Dia seakan-akan seakan-akan kesulitan di faktor pekerjaan. Mhm. Luar biasa ya orang ini ya, sampai saya menangkapnya di sini seperti ada, suatu apa ya, bisa dikatakan tekanan batin ya kalau saya menangkap ya di sini ya. Kalau jujur sih jujur ya orang ini baik, energinya energinya terbaca baik di sini ya. Cuman sedikit apa ya, bisa dikatakan sedikit, rada apa ya, rada keras sedikit orangnya gitu loh. Cuman ya itu tadi baik, bener-bener baik orang ini. Cuman ya itu tadi, saya nggak bisa mengatakan terlalu dalam karena jelas di sini adanya suatu orang-orang yang banyak, eee, terkadang memusuhi dia. Padahal seperti yang saya katakan tadi energinya cukup baik, cukup positif ya. Ketika dia punya, dia selalu ingin berbagi, adanya kerezekian yang dia dapat, keberhasilan, kesuksesannya itu dia selalu ingin berbagi gitu loh ya. Oke, sekarang kita lihat untuk masalah tanggal lahirnya. Ya,
sekarang kita lihat ya tanggal lahirnya. Oke, kita lihat untuk tanggal lahir ya. Tanggal lahirnya ini selamat untuk kalian yang mempunyai tanggal lahir 13 ya. Ini selamat ya. Semoga kalian diliputi nasib banyak kemujuran ya. Sekarang saya akan cek untuk masalah wetonnya. Oke. Ini saya bisa menangkap ya. Ini kalau untuk wetonnya selamat untuk kalian yang mempunyai weton Minggu Legi ya, selamat ya. Tanggalnya 13, wetonnya Minggu Legi ya. Semoga itu akan resonate sobat ya. Oke, kita lihat untuk kartu yang terakhir ataupun tarikan energi yang terakhir. Di sini ada Two of Cup ya. Itu ada laki-laki perempuan membawa cup, atasnya ada lambang love ya. Ini kalau saya tangkap energinya, orang ini bisa dikatakan jelas orang ini cinta damai ya, tidak mau adanya keributan ya. Terus bisa dikatakan ketika dia mempunyai keinginan ya, ketika dia mempunyai keinginan apapun itu, dia harus bisa mencapai ya. Dia harus bisa mencapai, dia harus bisa meraihnya karena semangat juangnya ataupun mungkin tindakan-tindakan kerasnya ya. Dalam arti saya mengatakan tindakan keras itu bekerja keras lah, kira-kira seperti itu. Ini sangat benar-benar dia punya gitu loh. Jadi dia tidak mau bermalas-malas di sini kalau saya menangkap energinya ya. Oke, yang jelas di sini hampir sama ya. Dia adanya suatu faktor yang membeli dia ya, kelihatannya seputar asmara. Gitu ya. Dia selalu dikhianati ini. Kalau masalah asmara saya menangkapnya dia selalu dikhianati ya. Padahal ketika dia suka ya ataupun ketika dia menyayangi itu benar-benar tulus, tapi entah kenapa pasangannya selalu apa ya, istilahnya tuh hanya sekedar memberikan angin surga gitu loh ya, pasangan dia ini, gitu loh. Mungkin hanya sekedar menjanji-janjikan tapi tidak ada kenyataannya, gitu loh. Ini kalau saya tangkap orang ini sangat responsif ya, gitu loh ya. Ketika mungkin adanya suatu maksud saya begini, ketika adanya suatu orang yang minta tolong ataupun apa, dia selalu sigap gitu loh ya. Dia selalu siap ya. Dia selalu siap, selalu sigap membantu sekuat mungkin dia ya, gitu loh. Jadi dia tidak istilahnya itu tidak mau menunda-nunda gitu loh. Dia lebih mengutamakan pertemanan juga ya, mengutamakan pertemanan ya, juga mengutamakan rasa saling membantu di sini. Kalau saya tangkap energinya benar-benar luar biasa orang ini. Cuman saya mendeteksi orang ini ya kelihatannya apa ya, apa ya, kalau orang Jawa sih mengatakan ya, ini masalah tanggal kelahirannya ini, jarang untuk diselamatin ya, kira-kira seperti itu. Itu kalau kepercayaan adat Jawa kira-kira seperti itu, ya. Mmm. Oh, ini mantap ya, kalau saya lihat juga di sini, apa ya, dia bisa dikatakan mempunyai khodam juga ya orang ini ya, gitu loh ya. Terkadang dia juga tidak bisa mengontrol ya, karena saya menangkap di sini kelihatannya ada sosok harimau juga ya, yang mengikuti dia ya. Maka dari itu saya, barusan mengatakan terkadang dia sulit mengontrol untuk rasa amarahnya juga ya, mungkin reaksi ya, gitu loh, reaksi dari energi-energi Khotam yang mengikuti dia. Oke, oke, bagus ya, energinya bagus. Ini kalau saya menangkap orang ini pendiam ya, ketika mungkin ada seseorang yang berbicara itu dia dia tidak mau memutus ya, ataupun dia tidak mau mencela pembicaraan.
tetapi dia dengarkan dulu baru dia, istilahnya tuh berbalik untuk berbicara, kira-kira seperti itu. Jadi dia sangat menghargai sekali ya, orang-orang yang ingin berbicara sama dia. Oh, luar biasa ini kalau saya tangkap ya energinya. Sama, hampir sama ini ya. Saya tadi mengatakan, ada seseorang ya yang mempunyai kespiritualan ya. Kalau ini juga sama ini ya, masuk ke ranah spiritual ini. Saya putus ya. Ini luar biasa ya, saya juga nggak menyangka ya, ibaratnya, semua sahabat ya yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ini, saya rasa juga banyak yang mempunyai ibaratnya itu yang mempunyai kelebihan ya, bisa dikatakan ya indera keenam lah kira-kira seperti itu ataupun indigo ya, banyak ya. Saya tahu cuman nggak bisa saya sebutkan ini energinya lumayan kuat di sini ya, gitu loh ya. Oke ya, bisa dikatakan orang ini, apa ya, kalau saya menangkap sih energinya dingin ya, mungkin dari leluhur dia ya. Ini saya barusan mendapat petunjuk lagi ya, adanya suatu leluhur ya, yang mengikuti dia, gitu loh ya. Oke. Sekarang saya akan mencoba untuk, memprediksi untuk tanggal lahirnya ya. Semoga akan bisa mengena adanya suatu kemujuran di energi orang ini, di tanggal lahirnya juga weton. Oke. Sekarang kita lihat untuk tanggal lahirnya. Di sini, selamat untuk kalian yang mempunyai tanggal lahir 14 ya. Ini tanggal lahirnya 14. Sekarang saya akan cek untuk, wetonnya. Oke. Saya menangkap ini, wetonnya masuk di Sabtu Legi ya. Selamat ya, kalian yang mempunyai weton Sabtu Legi ya. Ini kalau nggak kalau nggak salah tadi diborong banyak yang belakangnya Legi ya di sini ya. Oke ya, mantap untuk tanggalnya 14 wetonnya Sabtu Legi ya, semoga kalian juga mendapatkan, sebuah keberuntungan-keberuntungan, sebuah nasib, kemujuran-kemujuran ya tentang itu tadi, bisa asmara kalian akan membaik ketika ada masalah ya, pekerjaan kalian, keuangan kalian, kesehatan kalian, semoga itu akan bisa, membawa suatu nasib kemujuran dan itu akan bisa membuat kalian senang, bisa membuat kalian bahagia ya, minimal akan mengurangi rasa beban pikiran ataupun mengurangi rasa beban kesulitan dalam hidup ya, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, sudah saya tarik energinya ya, 6 energi, juga 6 tanggal lahir dan juga, 6 weton ya. Semoga itu akan bisa resonate, semoga itu akan bisa tepat, mengenai semua yang sudah bergabung di channel Ruang Batin, meskipun banyak, kesamaan, entah itu tanggal lahir, entah itu weton dan lain-lain. Ya, harapan besar saya semoga itu resonate dan bisa mengena sama kalian yang berada di channel Ruang Batin ya. Apapun itu ya, tetap saya selalu mengatakan yang baik selalu, syukuri ya, jadikan semangat motivasi, selalu syukuri dan aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik tetap saya selalu mengatakan itu jangan dijadikan sebagai rasa takut sobat ya, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar apa? Agar kita lebih waspada lagi, agar lebih sukses ya, lebih berhasil dan lebih selamat lagi ke jenjang berikutnya ya. Apapun itu informasi dari saya tetap selalu mengatakan, apapun informasi dari saya, berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian semua. Karena kalian sendiri yang akan menyikapi, yang akan menilai dan yang merasakan. Saya juga selalu berpesan ketika mungkin adanya suatu ketidakwajaran ya, adanya suatu keganjilan dan itu membuat kalian sulit ya. Harapan saya ya ini saling menasihati, semoga kalian, dikuatkan secara doa, juga dikuatkan secara, ikhtiar ya, cari orang-orang di bidangnya ya, agar bisa
terbuka lagi aura kalian agar bisa netral dan itu akan baik untuk langkah selanjutnya. Karena apa? Ketika kita sudah merasakan, sudah mengetahui, kita abaikan, itu takutnya malah mengunci ya, malah mengakar, malah mengunci dan itu akan, sangat sulit dan sangat akan lama untuk bisa menetralkannya. Banyak sudah yang berkonsultasi sama saya, kan kira-kira seperti itu untuk bisa dibukakan masalah aura ya. Kira-kira seperti itu sobatnya, karena jelas kan nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah sobat, ketika orang itu sendiri ya, yang sudah mengalami apalagi sudah merasakan, mengetahui, itu tidak mau mengubahnya, ya tetap saja nasib tidak akan bisa berubah otomatis ya. Bagaimana cara untuk bisa merubah nasib agar bisa menjadi lebih baik lagi, yaitu tadi, tidak ada salahnya kita selalu menguatkan doa dan juga selalu, menguatkan ikhtiar, minim adanya suatu ikhtiar sebagai apa, sebagai syarat untuk bisa merubah nasib kita menjadi yang lebih baik lagi, menjadi selamat ke langkah ke depannya. Oke sobat ya, selamat untuk sekali lagi selamat untuk tanggal lahir yang sudah keluar ya, dan ketika itu tanggal lahir kalian belum keluar ya jangan bersedih ya, semua itu pasti ada tatanannya, semua itu pasti akan ada istilahnya itu, urutan-urutannya, kan seperti itu ya. Mungkin kemarin yang zodiak sudah keluar, terus, masalah sio sudah keluar, nah kali ini, giliran tanggal lahir dan weton yang saya tembak. Iya, mungkin itu dulu dari saya. Semoga manfaat ya, apapun itu. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.